Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kepada panitia dipersilakan untuk menampilkan itunya, captionnya. Lu lihat apa? Indonesia. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kepada Muhammad Khairul Ramadan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, nggak ada yang jawab. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, berkatnya, rahmatnya kita dapat berjumpa lagi di sini. Ya, terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah berusaha keras untuk menyelenggarakan acara ini, ya. Sampai begadang-gadang, ya. Ini bukti keseriusan panitia nih. Lalu yang saya hormati Ketua OP, ya, Ibu Alifati Tofinasri. Beliau ini visioner, ya. Lalu berikutnya saya juga ucapkan terima kasih dan saya sangat menghormati orang ini, ya. Ketua panitia sendiri, ya, saya sendiri, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang begitu banyak pengalamannya, ilmunya, ya, Ibu Vidya Permadi Putri, dan seluruh peserta yang berkenan hadir pada hari ini. Oke, dengan tema yang masih sama, yaitu bersama lawan COVID. Namun hari ini kita berbicara dalam aspek nutrisi, ya. Gimana sih peran nutrisi dalam
meningkatkan imunitas kita, meningkatkan kemampuan tubuh kita ya untuk beradaptasi, kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan atau meringankan gejala yang nampak atau yang timbul ya. Sejauh ini sudah ada berapa peserta ini yang ikut? 44 ya, harusnya lebih ya. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi teman-teman, atas semangatnya yang sampai detik ini di rangkaian webinar seri tematik ini masih antusias mengikuti acara ini. Salam hormat. Mungkin tidak panjang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Halo. Ya, terima kasih kepada Muhammad Khairul Ramadan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan video yang sebentar lagi akan diputarkan oleh panitia sebelum memasuki materi pada pagi kali ini. Ya, baiklah, kepada panitia dipersilahkan.
Ya, itu tadi video pengantar dari panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh Vidya Permadi Putri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Pada panitia dipersilakan untuk menampilkan share-nya. Berikut adalah kurikulum vitae beliau. Nama Vidya Ayuning Tias Permadi Putri, kelahiran Jakarta 31 Maret 1989. Sertifikasi pendidikan dan workshop. Pertama, Sekolah Pengobatan Klasik dan Tibun Nabawi bersama Sinse Abu Muhammad Al-Kianji. Certified GAPS Nutritional Protocol Coach Training bersama Dr. Natasha Campbell McBride tahun 2020. The Alchemy of Homeopathy bersama Cok Gede Kertayasa tahun 2020. Seri studi lanjutan TAT Mengerti Modul 1 bersama Reza Gunawan tahun 2020. Seri studi lanjutan TAT Utuh Sedia Kala Modul 2 bersama Reza Gunawan pada tahun 2020. The Universal Remedies Lecture 1 The Foundation Trinity bersama Cok Gede Kertayasa pada tahun 2020. The Universal Remedies Lecture 2 The Foundation Trinity bersama Cok Gede Kertayasa tahun 2020. The Universal Remedies Lecture 4 The Foundation Trinity bersama Cok Gede Kertayasa di tahun 2020. The Universal Remedies Lecture 5 The Foundation Trinity bersama Cok Gede Kertayasa tahun 2020. The Gift of Well-Being Ayurvedic Self Knowledge for Daily Life bersama Uma Indar di tahun 2019. The Healing Power of Biochemic Tissue Salt bersama Cok Gede Kertayasa tahun 2019. The Healing Power of Homeopathy, Healing the Trauma and the Emotional Body One bersama Cok Gede Kertayasa pada tahun 2018. The Healing Power of Homeopathy, Healing the Trauma and the Emotional Body 2 bersama Cok Gede Kertayasa tahun 2018. The Healing Power of Homeopathy for Children bersama Cok Gede Kertayasa pada tahun 2018. Jiva Mukti Yoga Urban Immersion bersama Jules Faber tahun 2018. Know Self-Health Ayurveda bersama Uma Inder pada tahun 2018. Naturopathy Maintaining Children is Healthy Naturally 101 bersama Debbie Jean Mary pada tahun 2018. Naturopathic Basic Workshop 1 bersama Debbie Jean Mary pada tahun 2018. Naturopathic Basic Workshop 2 bersama Debbie Jean Mary pada tahun 2018. Tapas Acupressure Teknik Basic bersama Reza Gunawan pada tahun 2017. Gentle Birth Preparation Part 1, 2, 3 bersama Yesi Aprilia pada tahun 2017. The Healing Power of Homeopathy Basic 1 bersama Cok Gede Kertayasa pada tahun 2017. The Healing Power of Homeopathy Basic 2 bersama Cok Gede Kertayasa pada tahun 2017. Introduction to Ayurveda bersama Uma Inder pada tahun 2016, Ayurvedic Beauty and Wellness for Women bersama Gia Nichols pada tahun 2016,
School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011. Ya, berikut ini adalah kurikulum vitae beliau. Selanjutnya kita akan menunggu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vidya Permadi Putri. Pada Ibu Vidya dipersilakan. Mohon maaf, suaranya masih ke mute. Oh, oke. Ini udah oke? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Permadi Putri. Sebenarnya panjangnya Vidya Nitias Permadi Putri, cuman biar cepat Vidya Permadi Putri aja. Hari ini kita akan membahas nutrisi. Hanya saja mungkin buat teman-teman semua yang ada di sini, kali ini kita akan membahas nutrisi ini dari sudut pandang ilmu kesehatan klasik holistik. Yang mungkin saya mungkin perlu disclaimer dari pertama bahwa ini akan mungkin berbeda, ada perbedaan lah sama apa yang biasa kita ketahui atau kita biasa terima informasinya secara umum, karena biasanya kalau secara umum itu sudut pandangnya melalui ilmu kesehatan medis modern, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya nggak semuanya beda. Dan karena ini waktu yang sangat singkat sekali sejujurnya, terus judulnya itu kelas ini tuh sebenarnya ada sebentar saya lupa tadi judulnya itu. Mbak Rizky boleh dibantu ya, ini nutrisi apa tadi sebelumnya judulnya? Nutrisi potensial sebagai antivirus dan imunogenik. Sebagai antivirus dan immune booster. Mungkin saya akan perlu nanti mudah-mudahan seiring berjalannya kelas ini kita akan sama-sama melihat bahwa dalam ilmu kesehatan holistik kita nggak punya yang namanya antivirus sama sekali. Karena kita justru akan berusaha bersahabat sama si virus ini. Karena apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kita meyakininya bahwa setiap makhluk hidup itu punya manfaatnya masing-masing, dan nanti mudah-mudahan seiring berjalannya kelas ini, bismillah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk saya dan untuk teman-teman semua bisa memahami lebih baik. Namun mungkin kita memang tidak akan mungkin bisa istilahnya bahas terlalu dalam ya. Saya akan berusaha sesingkat mungkin, tapi sepadat mungkin, seutuh mungkin, mudah-mudahan bismillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk, karena ini presentasi saya judulnya adalah nutrisi holistik, sebuah pendekatan dari sudut pandang ilmu kesehatan holistik klasik. Kalau gitu kita akan coba bahas apa saja sebenarnya yang bisa menjadi asupan atau nutrisi untuk tubuh kita. Nah, begini, kalau bisa saya secara singkat menjelaskan, ketika kita membahas tentang nutrisi, maka biasanya di benak orang yang muncul itu bentukannya adalah jeruk, vitamin C, zat besi, kalsium, apalagi protein, lemak, karbohidrat gitu ya, nutrisi. Which is true, tidak salah sama sekali. Akan tetapi dari sudut pandang ilmu kesehatan holistik klasik, yang bisa menjadi nutrisi atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih dari sekedar apa yang masuk lewat mulut kita saja. Semua hal di dunia ini itu adalah pada dasarnya adalah informasi. Makanan kita itu mengandung informasi tertentu, sehingga ketika dia masuk ke badan kita, dia akan mengirim informasi tersebut akan dicerna oleh tubuh kita dan akan diterima oleh organ-organ terkait, oleh sel-sel kita, dan akhirnya dia akan menjadi sebuah manifestasi. Jadi kayak seperti kita masukin data ke komputer gitu ya. Bentuknya itu kan yang kita colokin misalnya USB gitu. Nah, tapi lebih daripada itu, kalau secara fisik kita ngeliatnya cuma USB dicolok ke mesin atau ke laptop gitu ya. Tapi yang sesungguhnya terjadi di balik itu ada pertukaran informasi yang sangat banyak, sehingga misal isi USB yang berbeda dicolok ke dalam satu laptop yang sama, itu bisa menghasilkan pekerjaan atau kegiatan yang berbeda di laptop tersebut. Sama, kurang lebihnya sama tubuh manusia ketika dia dimasukin suatu informasi. Makanan itu adalah pada dasarnya sekumpulan informasi. Jadi
itulah mengapa kalau dalam sudut pendekatannya Muslim, orang Muslim gitu sangat ditekankan sekali untuk hanya memakan makanan yang halal dan toyib. Toyib itu baik. Jadi tidak sekedar halal, karena tidak semua yang halal itu toyib gitu ya. Nah, karena makanan yang halal dan toyib, kenapa harus dua kategori itu? Karena itu benar-benar panjang banget urusannya kemana-mana hingga sampai membentuk karakter dan sifat dari seorang individu. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau dipanjangin bisa panjang sekali, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi efeknya makanan itu bisa sangat dahsyat sekali. Bukan sekedar makan masuk tubuh habis itu dia keluar begitu saja. Baik secara fisik maupun secara energi, emosi juga gitu ya. Jadi makanan yang kita makan itu bisa sangat menentukan juga kondisi emosi kita, mood kita, pola pikir kita gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang kalau saya misalnya ketemu dengan klien atau orang yang konsultasi, mereka kadang kaget bahwa ternyata ketombe di kepala mereka itu bisa disebab ternyata kaitannya dari makanan yang mereka makan. Ternyata anaknya suka nangis-nangis atau tantrum itu karena makanan yang dimakan oleh anaknya kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kaitan makanan sama tubuh. Itu kita baru bahas makanan saja. Sementara dalam ilmu kesehatan holistik klasik, apa yang menjadi nutrisi atau asupan bagi tubuh kita itu bukan hanya makanan saja. Akan tetapi lebih daripada itu, setiap informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita dengar lewat telinga, yang kita simak melalui mata kita, yang kita hirup melalui hidung kita, yang kita sentuh melalui indera peraba kita, semua itu adalah informasi dan semua itu adalah asupan. Yang kenapa saya sebutin itu sebagai asupan? Karena asupan buat saya itu adalah istilah yang lebih netral, karena semua informasi tersebut selain bisa menjadi nutrisi, dia juga bisa menjadi racun untuk tubuh kita. Tergantung informasi apa yang masuk dan bagaimana kemampuan tubuh kita untuk mencerna informasi tersebut. Gitu ya. Jadi bisa jadi satu makanan yang sama-sama sehat gitu, misalnya apa yang gampang, let's say misalnya almond deh, almond sehat gitu ya. Sehat itu secara umum. Akan tetapi di satu orang, almond itu bisa menjadi sehat, dia jadi nutrisi gitu ya, menutrisi tubuhnya. Di orang lain, misalnya saya nggak bisa mencerna almond dengan baik. Jadi bukan karena almondnya yang tidak baik, tapi tubuh saya tidak bisa mencerna almond dengan baik, sehingga ketika almond masuk ke dalam tubuh saya, yang ada malah saya kembung gitu. Misalnya saya kembung, cenderung agak pusing gitu, cenderung kayak orang keracunan. Jadi memang dia sifatnya menjadi racun di tubuh saya. Jadi untuk memahami ini semua, yang terutamanya di momen pandemi seperti ini, kita harus memahami bahwa tidak semua makanan itu untuk semua orang. Tadi prinsip dasar pertama adalah masukin yang baik gitu ya, harus yang halal dan toyib itu dulu. Habis itu yang kedua adalah kita mengenali tubuh kita sendiri, kita kenalin makanan kita supaya kita tidak memasukkan yang buruk ke dalam tubuh kita. Sementara yang buruk itu sifatnya sangat relatif. Tadi yang baik tadi juga sebenarnya sifatnya sangat relatif. Ketika kita makan suatu makanan, dia udah kategorinya halal dan toyib pun, ketika masuk ke tubuh kita, tergantung bagaimana cara tubuh kita mencerna makanan tersebut. Bisa jadi tetap toyib ketika masuk ke dalam tubuh, bisa jadi juga makanan yang toyib itu, karena ketidakmampuan tubuh kita untuk mencernanya, itu menjadi sesuatu yang tidak toyib sama sekali, gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk makanan. Belum lagi selain makanan, informasi yang kita dengar juga seperti itu. Sama lah kayak si makanan. Misalnya, ada orang dengar berita tentang pandemi ini. Dengar berita tentang pandemi ini, satu berita yang sama dibaca oleh beda orang, akan dicerna secara berbeda oleh setiap orang. Jadi, ada orang yang biasa aja tuh dengar berita, kasus meningkat. Dia bisa tetap tenang, tetap jalanin hidupnya dengan normal. Ada juga orang dengar berita yang sama, kasus COVID meningkat, stres, imunnya turun, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, dan lain sebagainya, itu tuh ada juga.
kita itu suatu fenomena yang cukup umum ya, yang kita bisa sendiri saksikan di lingkungan kita. Betapa orang itu mencerna informasi sangat berbeda-beda. Jadi kenali diri kita. Kalau misalnya kita adalah tipe orang yang kalau dengar berita tuh stres, artinya kita harus berdaya berpantang dari berita-berita yang terlalu membuat kita tuh parno, stres seperti itu. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita stres, itu imun sistem kita otomatis turun lebih dari 60%. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 65%, ada yang bilang 70% bahkan. Jadi stres itu sangat mempengaruhi sistem imun kita. Sementara di saat seperti ini, kita benar-benar sangat membutuhkan sistem imun kita untuk bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Itu dari contohnya makanan, terus informasi. Begitu juga ini sebenarnya kalau kita mau bahasnya secara holistik ya, itu benar-benar semua hal yang ditangkap oleh indera kita. Informasi dari berita, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh tadi, apa yang kita dengar lewat telinga, apa yang kita hirup lewat hidung kita, sehingga kalau misalkan kita mau melihat dari sana, berarti semua asupan itu bisa jadi nutrisi maupun menjadi toksin atau racun. Itu apa saja yang bisa menjadi asupan itu adalah ya makanan, ya berita, orang yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di rumah kita, misalnya yang kaitannya sama indera penciuman itu ya kualitas udara yang di tempat kita hidup, kualitas air di tempat kita hidup, apakah kita memakai bau-bauan yang alami atau bau-bauan yang artificial seperti pewangi ruangan bohongan atau pewangi yang dari, sorry aku nggak bisa sebut merek, itu yang biasanya di saset-saset yang ditempel di AC gitu misalnya ya, atau yang artificial fragrance yang disemprot berkala, otomatis ada mesin penyemprotnya, biasanya yang 15 menit, 20 menit, itu kan sebenarnya dia adalah chemical ya. Nah, apakah kita tidak berpikir kalau setiap bau itu mengandung informasi juga, setiap bau itu akan sangat langsung bersinggungan sama olfactory system kita di hidung dan langsung terkait sama limbic system di otak kita. Gitu ya. Jadi ketika kita mengelilingi diri kita dengan bau-bauan yang artificial, yang sintetik pun itu bisa menurunkan sistem imun kita. Gitu ya, karena kita banyak kasih informasi palsu yang tidak tercerna. Segala sesuatu yang tidak alami itu akan lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh kita. Karena pada dasarnya awalnya dulu kita semua diciptakan dari tanah dan hanya bisa mencerna apapun yang berasal dari tanah juga. Gitu ya, walaupun misalnya kayak ya tumbuhan itu asalnya dia dari tanah juga, serap nutrisi dari tanah juga. Nah, hewan-hewan juga yang tumbuh, kalau mereka makan makanan yang alami, yang tumbuh dari tanah secara alami, yang tidak banyak zat sintetik, tidak banyak treatment chemical maupun proses perubahan bentuk dan senyawa yang terlalu jauh dari bentuk alaminya, itu mereka insya Allah hewan-hewan ini juga akan masih, istilahnya mereka juga masih punya tubuh itu terbentuk dari nutrisi yang berasal dari tanah juga, dan itu akan lebih mudah ketika dicerna oleh tubuh kita yang juga sebenarnya kita ini berasal dari saripatinya tanah gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya kalau misalnya apa aja yang bisa jadi asupan untuk tubuh kita, ya benar-benar semua hal, orang, informasi, makanan, semua yang kita dengar, semua yang kita hirup, semua yang kita lihat, termasuk energi apa saja yang ada di sekitar kita, apakah kita berada di dalam lingkungan yang energinya positif atau yang negatif, itu semua yang akan membentuk diri kita gitu ya, yang akan membentuk tubuh kita. Sehingga ketika kita ingin memahami apa yang bisa kita asup gitu ya untuk diri kita menghadapi pandemi ini supaya tetap sehat, supaya tidak terkena penyakit, maka kita sebaiknya memahami dan menyadari hidup kita itu dikelilingi oleh hal-hal seperti apa
Gitu, semakin alami, semakin positif, semakin baik, semakin thayyib, semakin halal, itu insya Allah kita akan otomatis tubuh kita akan membangun sistem imun, bukan cuma imun secara fisik, tapi juga secara mental, secara emosi, secara energi yang lebih baik. Gitu. Nah, hanya saja untuk cakupan kelas hari ini, karena waktu yang sangat singkat, maka saya akan lebih memfokuskan ke nutrisi-nutrisi secara umum dan lebih fokus di fisik. Kenapa? Karena yang fisik ini sudah lebih umum dikenali oleh orang dan biasanya lebih mudah pengaplikasiannya, gitu ya, karena ini sangat singkat waktunya. Jadi kita akan beberapa hal yang bisa langsung insya Allah diaplikasikan oleh teman-teman semua dan bisa langsung mudah-mudahan juga langsung cepat hasil atau efek dari apa yang kita aplikasikan itu. Beberapa diantaranya yang sangat signifikan untuk kondisi saat ini adalah satu, dia adalah makanan alami. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan di bagian sebelumnya, makanan alami ini orang mungkin cukup aware dengan sebenarnya makanan itu ada makronutrisi dan mikronutrisi ketika kita membicarakan nutrisi dalam makanan ya. Orang cukup aware biasanya sama yang namanya makronutrisi, tapi yang namanya mikronutrisi ini tidak begitu aware. Kenapa? Karena makronutrisi ini istilahnya gini, dia adalah nutrisi besar yang emang jumlah pemenuhannya itu harus besar. Ketika itu tidak terpenuhi, kita akan instantly langsung merasakan dampaknya. Kita akan kelaparan gitu misalnya. Itu adalah misalnya ketika kita kekurangan makronutrisi itu biasa badan kita akan langsung merasa lapar karena tanpa makronutrisi kita tuh bisa dibilang langsung mogok lah, bisa benar-benar nggak bisa berfungsi gitu, kayak langsung mogok, lapar, lemes, ya nggak bisa melakukan kegiatan. Jadi biasanya orang akan lebih aware sama yang namanya makronutrisi ini. Makronutrisi itu apa aja? Singkatnya dia tuh ada 3, ada lemak, protein, dan karbohidrat. Sayangnya, kalau boleh kita cek sama-sama, gitu ya. Biasanya dengan pola makan modern saat ini, hampir semua orang itu kekurangan lemak baik, kekurangan protein yang bersih, tapi dia berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat. Gitu ya. Boleh dicek piringnya. Coba aja kayak tipikal makanan Indonesia aja kalau pagi-pagi sarapan, misal nasi uduk. Nasi pakai bihun, lauknya itu adalah bakwan, terus pakai tempe orek sedikit gitu, misalnya sama sambal balado kentang. Itu bisa kita lihat sama-sama betapa di situ sangat berkelimpahan karbohidrat, sangat berlebihan, ya, tapi sangat kurang kandungan lemak dan proteinnya. Gitu. Sementara kita selalu dengar nutrisi seimbang, yang penting nutrisi seimbang. Nah, kita coba lebih aware terhadap hal ini dan kita cek piring kita masing-masing. Apakah kita nutrisinya sudah seimbang? Saya belum bahas makro dan mikro, saya baru bahas makronya aja. Makro aja itu ada 3, lemak, protein, karbo. Udah seimbang belum dari yang makro ini aja? Sementara kebutuhan yang seimbang itu di tiap orang itu mungkin berbeda, tapi kalau tipikal manusia modern yang udah istilahnya nggak terlalu kegiatan fisiknya berat, setiap hari nggak naik turun gunung, bukan atlet, bukan petani juga, maka kebutuhan karbohidratnya itu udah otomatis tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kebutuhan karbohidrat ini tidak terlalu banyak, akan tetapi justru ini yang diasup paling banyak. Itulah masalah dengan makanan hari ini. Sehingga ini sebenarnya kalau buat saya, dan mungkin buat guru-guru saya, ini adalah justru sumber penyakit yang lebih parah daripada COVID-19. Kalau mau jujur. Ini udah bukan kalau COVID-19 pandemi global, ini udah lebih-lebih lagi. Kelebihan karbohidrat dalam bentuk gula maupun karbo pada dasarnya nantinya di tubuh kita akan berubah jadi gula. Kelebihan asupan gula dan karbo dalam tubuh manusia, itulah yang hari ini menyebabkan yang namanya metabolic syndrome. Sementara saya
yakin banget jumlah metabolic syndrome ini jauh lebih banyak daripada jumlah penderita COVID kalau ditotalin di seluruh dunia pun. Dan yang seremnya sebenarnya, kalau mau dikaitin sama COVID ya, di orang-orang, mungkin teman-teman, karena di sini kebanyakan teman-teman itu adalah teman-teman pengobat, mudah-mudahan teman-teman juga udah pada dengar bahwa kebanyakan penderita COVID yang mengalami manifestasi gejala paling buruk atau bahkan yang terdampak kematian itu adalah orang-orang dengan komorbid. Komorbid yang paling umum nomor 1 yang paling banyak itu adalah diabetes, ya, ada hipertensi dan ada penyakit jantung. Dan kalau mau dilihat kaitannya ke sini, komorbid diabetes, hipertensi, penyakit jantung itu adalah manifestasi dari metabolic syndrome tadi. Yang mana akar dari metabolic syndrome itu adalah terlalu tingginya asupan karbo dan gula di seseorang. Sehingga dia menyebabkan inflamasi secara kronis, secara terus-menerus. Ketika asupan gula terlalu tinggi, karena gini, tubuh manusia tidak akan berusaha membunuh dirinya, dia akan berusaha mempertahankan kehidupannya bagaimanapun caranya. Sementara gula atau yang terlalu tinggi berada di dalam darah kita, itu tidak baik, itu bisa membunuh kita. Kadar gula terlalu rendah, itu bisa membunuh kita. Kadar gula terlalu tinggi, juga bisa membunuh kita. Untuk itu, tubuh kita punya sistem, yaitu dengan membantu tubuh, sistem tersebut adalah fungsinya menjaga agar gula darah kita itu selalu tetap berada di ambang batas yang normal dan aman bagi tubuh kita, dan itu diperlukanlah kerjanya si insulin. Akan tetapi ketika kita membanjiri terus dengan karbohidrat yang berlebihan gitu ya, gula yang berlebihan, akhirnya badan harus terus netralin lagi, terus lama-lama akhirnya terjadilah insulin resistance, dan dari situ jadilah diabetes dan peradangan di seluruh tubuh tergantung organnya yang lemahnya di mana. Tapi intinya saya mungkin untuk mempersingkat waktu tidak bisa menjelaskan lebih terlalu panjang, akan tetapi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa benar-benar research tentang yang namanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini adalah pandemi sesungguhnya buat saya, paling tidak gitu, dan buat guru-guru saya gitu. Jadi sebenarnya pun kalau mau dilihat rata-rata yang jadi korban dari virus COVID-19 ini adalah orang-orang yang punya latar belakang metabolic syndrome ini. Yang metabolic syndrome ini dalam level yang masih baru atau masih pemula itu gejalanya tidak terlihat. Kebanyakan justru tidak nyadar sama sekali. Makanya itu akan sangat baik sekali kalau kita semua mulai aware sama yang namanya metabolic syndrome ini, gitu ya. Karena kita harus masih banyak banget selain karbohidrat, protein dan lemak. Kebanyakan orang protein itu di piring orang Indonesia masih cukup rendah ya biasanya komposisinya, apalagi lemak baik nyaris nggak ada biasanya. Gitu yang saya bahas di sini lemaknya bukan lemak kayak lemak gazebo atau lemak otak gulai gitu ya. Gulai otak kalau dibuat dengan cara yang benar itu bisa menjadi salah satu nourishing dishes atau makanan bernutrisi tinggi yang baik untuk tubuh kita. Akan tetapi kan kebanyakan kita masaknya aja lama banget, proses pemanasannya juga tinggi banget, menggunakan minyak-minyak yang tidak sehat, yang highly processed juga. Jadi yang perlu kita tingkatkan di sini adalah supaya kita tidak mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak, adalah kita harus meningkatkan asupan protein dan lemak kita. Karena makronutrisi ini, kalau kita kekurangan salah satunya, kita akan tendensinya memenuhi lewat yang lain. Gitu. Karena kita kekurangan konsumsi protein dan lemak, maka kita kompensasinya mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat. Jadi supaya ini bisa menyeimbangkannya, tadi kan kita udah bahas tuh kebanyakan karbohidrat tuh efeknya apa. Kalau gitu terus gimana Mbak caranya? Dan kita harus mulai ngelihat yang kurang-kurang itu dan kita tingkatkan yang kurang supaya kita akan secara otomatis mudah untuk mengurangi yang ini. Karena kebanyakan orang bisa salah kaprah, Mbak, saya sekarang ngurangin nasi, saya ngurangin karbo, jadi ya pusing, lemes, gini-gini. Ketika dia melakukan ngurangin karbo, tapi dia nggak nambahin lemak, dia nggak nambahin protein, ya jelas dia akan pusing, dia akan lemes, karena dia kekurangan makronutrisi jadinya.
Karena makronutrisi ini mau nggak mau harus dipenuhin supaya badan kita bisa function, supaya kita bisa beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari. Jadi tips dari saya untuk bisa ngurangin karbo dengan lancar dan baik adalah tingkatkan jumlah protein dan lemak sehat. Lemak sehat itu ada di ikan-ikanan laut, ya, telur, alpukat, kacang-kacangan, ya itu ada banyak sekali. Bisa dipilih mana aja yang cocok dengan badannya. Kayak gitu ya. Yang jelas lemak sehat wajib. VCO, minyak zaitun, itu banyak-banyakin aja gitu. Karena itu ningkatin lemak sehat dan otomatis ini akan membantu kita, ini akan tetap menjaga energi tubuh kita, si lemak, ketika karbohidrat kita itu asupannya menurun. Bahkan sebenarnya yang paling ideal adalah energi yang kita dapat dari tubuh kita itu adalah yang dari lemak. Karena dia lebih sustain, dia lebih tahan lama ketimbang yang dari karbohidrat. Karbohidrat ini adalah energi yang ketika masuk gampang langsung di convert jadi energi, tapi dia sifatnya sangat sementara. Makanya kalau orang makan sebakul nasi, nggak lama juga dia akan insya Allah lapar lagi, nggak lama gitu ya. Jadi sebenarnya untuk energi yang lebih stabil dan sustain, itu yang lebih ideal adalah sumbernya dari lemak sehat. Gitu. Ya, itu makronutrisi. Sementara untuk mikronutrisinya, mikronutrisi itu apa sih gitu ya? Kalau makronutrisi tadi kita kekurangan, habis itu kita nggak bisa berkegiatan, mikronutrisi ini adalah nutrisi-nutrisi yang jumlah pemenuhannya sebenarnya nggak banyak, nggak besar. Jadi makanya dia disebutnya mikronutrisi. Akan tetapi, jangan salah sangka, mikronutrisi inilah sebenarnya yang akan menentukan kesejahteraan hidup kita, tubuh kita, dari hari ini hingga nanti ke depannya. Karena semua penyakit kronis diawali dengan kekurangan mikronutrisi. Jadi semua penyakit kronis pada dasarnya adalah bentuk kekurangan mikronutrisi kronis. Gitu. Ya, jadi orang sama sekali masih banyak banget yang belum aware sama mikronutrisi ini. Mikronutrisi itu apa sih, Mbak? Sering disebut padahal ya vitamin, mineral, dan acid gitu yang ada di biasanya makanan-makanan fermentasi gitu ya. Berbagai jenis organic acid yang ada di makanan-makanan fermentasi dan makanan-makanan segar. Itu makanya saya juga selalu, makanya tadi kenapa saya judulin ini pokoknya harus makanan alami. Karena makanan proses insya Allah udah hampir nggak punya. Mungkin dia masih punya makronutrisi, tapi dia jarang sekali punya mikronutrisi ini. Makanan-makanan yang udah sifatnya tidak alami. Ya, vitamin karena dia mudah rusak di suhu tertentu. Enzim itu juga sangat mudah denaturasi, dia akan rusak dengan denatured dengan mudahnya tuh enzim. Mineral juga dia bisa hilang dengan proses masak yang salah, misalnya kita masak sayur-sayuran di sop, terus makan cuman sayurnya doang, kuah sopnya dibuang gitu ya. Sementara mineral itu banyak sekali yang larut dalam air, vitamin B dan C juga dia larut dalam air gitu ya. Jadi dengan cara konsumsi atau cara masak atau cara konsumsi yang salah itu bisa bukan salah sih ya, yang kurang tepat gitu, itu tuh bisa membuat kita tuh kehilangan banyak sekali mikronutrisi ini. Mikronutrisi ini sering banget hilang dari makanan kita. Sementara balik lagi yang saya tadi bilang, kekurangan mikronutrisi secara kronis itulah yang membuat manusia mengalami penyakit-penyakit kronis. Sebutin aja semua, mau jantung, mau diabetes itu juga didukung sama kekurangan mikronutrisi ini juga, hipertensi, kanker, segala bentuk autoimun. Gitu ya. Jadi benar-benar gimana Mbak caranya dapetin mikronutrisi? Makanlah makanan-makanan yang masih alami dan prosesnya itu minimal. Gitu ya. Jadi nggak panjang-panjang. Misalnya dalam segala sesuatu maksudnya kalau dari saya ya, segala sesuatu yang bentuknya udah jadi tepung, ya udah bye-bye. Jangankan mikronutrisi, ya makronutrisinya aja mungkin udah tinggal sisa-sisa yang titik darah terakhirnya gitu ya. Jadi mikronutrisi ini kalau mau didapat haruslah kita mengkonsumsi makanan yang segar, minim proses, dan makanan tersebut merupakan makanan yang alami. Gitu ya. Mikronutrisi ini semua vitaminnya A, D, E, K, B, C, A, D, E, K ini larutnya dalam lemak.
Makanya kita perlu konsumsi cukup lemak sehat di makronutrisi supaya ADEK ini bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita, bisa diutilize dengan baik di tubuh kita. B dan C, ini dia adalah vitamin yang larut water soluble atau larut dalam air, sehingga kita juga butuh untuk mengkonsumsi air yang cukup juga untuk mengedarkan ini semua ke seluruh sistem kita. Enzim itu rusak di atas suhu sekitar 50, makanya kita perbanyak makanan-makanan yang tidak dimasak terlalu lama gitu ya, nggak semua masakan harus dimasak hingga lodoh gitu ya. Ketika gini, cara gampangnya adalah ketika kita melihat masakan kita, ketika warnanya sudah tidak cerah gitu ya, itu berarti vitaminnya sudah minim. Ketika rasanya sudah hambar sehingga harus masukin lagi garam, segala kecap, segala gula, perasa ini itu artinya dia mineralnya sudah miskin di situ. Because the colors are vitamins and taste are minerals. Gitu. Jadi sebenarnya Allah sudah menciptakan tubuh kita begitu sempurna, kita menyukai makanan-makanan yang warnanya itu membangkitkan appetite, membangkitkan selera gitu ya. Dan kita juga suka sama makanan-makanan yang punya rasa tuh kaya ya, dia yang rasanya kompleks, sehingga rasa-rasa yang membangkitkan selera. Kenapa kita berselera sama warna yang bright dan rasa yang tasty itu ya karena itu adalah cara indera kita mengenali, mendeteksi bahwa di suatu makanan masih banyak vitaminnya, masih banyak mineralsnya. Segitu pentingnya mikronutrisi ini sehingga kita akan selalu tertarik sama makanan yang seperti itu secara alaminya. Kalau indera kita tidak dibohongi pakai pewarna makanan, perasa makanan, dan tidak dilatih untuk terus-menerus kena sama rasa-rasa berlebihan, gula banyak banget, segala macam. Makan apapun harus dikecapin. Means kita tuh udah tambeng, si lidah kita tuh udah nggak bisa ngerasa makan rasa-rasa yang lain kecuali manis gitu misalnya, dan cuma tinggal simak karena manis ini adalah rasa yang sangat kuat gitu ya, jadi biasanya dia itu jadi suatu rasa yang terus dikejar-kejar ketika kita mengalami ketidakseimbangan, atau kita harus pakai micin gitu ya ketika kita masak, atau kayak harus asin sekali makanannya gitu. Jadi ketika indera kita rusak gitu ya, udah tidak berfungsi dengan baik, kita akan cenderung menyukai makanan-makanan yang tidak baik juga gitu ya, karena itu kayak jodoh-jodohan ya, kalau balik lagi ke jodoh ya kan, kita orang yang baik jodohnya adalah orang yang baik juga. Nah, indera yang baik akan jodohnya sama makanan yang baik juga. Jadi kalau misalnya Mbak gimana nih, misalnya saya indera udah keburu tambang nih, harus segala yang gurih berlebihan, manis berlebihan, asin berlebihan, saya nggak suka yang kecut gitu, saya nggak suka yang rasa-rasa herbal, saya nggak suka pahit gitu ya misalnya, ya kita mulai dari pelan-pelan memperkenalkan lagi, mulai masukin lagi makanan alami dengan dan menghindari makanan-makanan yang banyak diproses supaya indera kita akan pelan-pelan pulih gitu. Dan percaya deh indera kita tuh bisa banget pulih gitu ya. Sama sebenarnya ini kalau mau secara holistik ya kita bahas masalah rasa itu masih bisa kemana-mana lagi. Rasa manis gitu ya, misalnya ini saya secara singkat aja, rasa manis itu melemahkan mental kita sebenarnya kaitannya. Rasa pahit itu adalah menguatkan mental kita. Kalau misalnya teman-teman di sini belajar ilmu klasik juga kan ya banyak, jadi kayak misalnya rata-rata herbal yang kita pakai untuk jantung itu adalah yang rasanya pahit-pahit gitu ya. Karena rasa pahit itu menguatkan jantung, organnya. Jantung itu adalah di situ ada sifat bravery, keberanian di situ. Jadi orang yang terbiasa dengan rasa pahit melalui palet inderanya itu akan membentuk karakter diri menjadi orang yang lebih tahan, yang lebih berani, yang lebih tegar gitu, dan secara imun sistem juga akan seperti itu gitu ya. Dia akan lebih familiar dan siap ketika menghadapi kepahitan dalam hidup. Karena kan saya tadi bilang segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita termasuk pengalaman hidup, apa yang terjadi dalam hidup kita, makanan, orang yang kita temui, berita yang kita lihat, suara yang kita dengar, apapun yang kita lihat lewat mata kita itu semua adalah asupan
gitu. Dengan mentraining indera-indera kita menjadi indera yang seimbang dengan berbagai rasa yang ada, kita akan mentraining mentalitas kita juga, emotional body kita juga untuk bisa lebih siap dan lebih familiar dengan apa yang warna-warni kehidupan di sekitar kita juga. Begitu. Itu kalau dari makanan ya. Selain makanan, kita akan secara cepat melanjutkan, itu adalah grounding dan earthing. Ini adalah satu hal yang sangat signifikan untuk dilakukan di dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan sistem imun kita. Grounding dan earthing ini adalah pada dasarnya adalah bersentuhan langsung dengan bumi kita. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia gampangnya nyeker gitu ya. Jadi kaki injek. Mau tiduran juga sebenarnya boleh. Bahkan di beberapa budaya yang cukup kuno, ketika ada orang sakit, yang mereka lakukan adalah mereka menimbun pasir atau tanah di badannya orang tersebut, si yang sakit, di badannya si sakit. Dia disisain seleher gitu biasanya untuk nafas. Bahkan di beberapa budaya yang sangat ekstrim, itu mereka kepalanya pun dipendem di dalam tanah gitu, tapi mereka pakai kayak ada nafas lewat sedotan gitu kalau zaman dulu, karena teknologi masih sangat terbatas ya zaman dulu itu. Di salah satu suku Indian klasik itu melakukan itu. Jadi ketika ada orang yang sakit parah, yang dia lakukan adalah benar-benar bersatu kembali sama tanah. Dia mengambil seluruh energi dan elemen ion-ion negatif yang ada dari tanah itu untuk membantu tubuh memulihkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dalam ilmu kesehatan klasik, yang melakukan penyembuhan itu bukan obatnya, bukan barang apanya yang kita masukin ke tubuh kita, tapi adalah si tubuh itu sendiri. Jadi apapun yang kita berikan kepada tubuh itu haruslah, jika ingin digunakan sebagai obat, itu adalah haruslah sesuatu yang bisa membantu tubuh untuk menyeimbangkan dirinya. Prinsip dasarnya seperti itu. Grounding dan earthing. Kebanyakan orang zaman sekarang itu penyakitnya itu adalah penyakit kekurangan ion negatif, ya, yang mana ini disebabkan karena sangat kurangnya kita manusia modern ini terhadap kegiatan grounding atau earthing ini. Orang zaman dulu kemana-mana nyeker, orang zaman dulu masih jarang pakai sepatu. Pun dia pakai alas kaki, dia cuma pakai sendal, yang mana sendal itu istilahnya kita masih akan langsung sedikit atau banyak kena tanah, banyak kena pasir di jalan-jalan yang kita lewatin gitu ya. Kita banyak kontak sama bahan-bahan alami yang kita lewati di perjalanan kita. Nah, sementara orang-orang sekarang itu selalu pakai alas kaki kemana-mana, bahkan di rumah pun pakai alas kaki gitu ya. Kalau orang zaman dulu lantainya aja masih tanah, istilahnya di rumah dia benar-benar masih grounding terus gitu. Kalau zaman sekarang lantainya sudah ubin gitu kan semuanya, dan bahkan manusia modern terutama di kota besar ya mulai hidup semakin menjauhi tanah. Seperti misalnya kita tinggal di bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ya kayak di apartemen gitu ya, misalnya lantai 16, lantai 23, lantai 29, itu sudah sangat jauh sekali dari medan elektromagnetiknya bumi, yang padahal medan elektromagnetiknya bumi inilah yang akan banyak menetralisir paparan medan elektromagnetik yang kita terima dari gadget-gadget kita. Apalagi selama pandemi ini ya, otomatis kita kebanyakan kegiatan berjalan secara online, paparan terhadap radiasi dan medan elektromagnetik kita terus meningkat sangat tajam dalam beberapa bulan terakhir ini, yang mana ini tuh sangat penting sekali. Sedikit mungkin orang baru sadar kalau EMF atau electromagnetic field, ya paparan gelombang elektromagnetik, itu efeknya buruk sekali terhadap tubuh kita. Gitu ya. Di alam ini emang secara alami pun ada medan elektromagnetiknya, tapi tidak ada yang sebesar yang dikeluarkan oleh gadget-gadget modern kita ini, gitu ya. Efeknya emang apa Mbak elektromagnetik? Banyak banget. Orang yang terpapar EMF sangat tinggi itu dari mulai susah tidur, ya, sampai ke
kaitannya juga besar. Ini sudah banyak research-nya, sudah banyak kaitannya dengan berbagai jenis kanker juga atau perubahan molekul sel gitu ya. Jadi ya begitulah. Kalau misalnya ditanya terus gimana dong sementara kita butuh teknologi ini apalagi untuk hari ini gitu ya, untuk hari-hari seperti ini. Ya istilah gini, munafik kalau kita bilang kita bisa hidup tanpa teknologi yang ada zaman sekarang. Akan tetapi sebaiknya kebutuhan tersebut juga disertai dengan kefahaman dan kesadaran akan dampaknya, bahwa segala sesuatu itu ada resikonya juga. Jadi kalau kita paham, kita akan coba cari solusi untuk menyeimbangkannya itu seperti apa. Dan sesungguhnya nyeimbangin paparan elektromagnetik yang kita terima di badan kita itu sama sekali tidak mahal dan sama sekali tidak susah ya. Itu hanyalah dengan grounding dan earthing ini. Gitu. Ya, kita cukup nyeker, kita di luar, kita injak tanah, pasir, batu yang alami ya. Kalau aspal udah nggak hitungan. Itu kita akan otomatis tubuh kita akan mulai merecharge dirinya sendiri lagi dengan berbagai ion negatif dan dia ditukar sama ion positif yang ada di dalam badan kita. Jadi kita akhirnya menjadi netral kembali. Masih bakalan panjang banget kalau saya bahas masalah ini, tapi yang jelas ini bisa dilakukan dengan mudah sambil kita mengasup asupan selanjutnya yaitu adalah matahari. Kita ini adalah obat mujarab, tapi banyak orang yang bukan hanya mujarab, akan tetapi ini juga kebutuhan dasar manusia. Bukan cuma manusia sih sebenarnya, bahkan ya kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup adalah energi dari matahari. Gitu ya. Bukan cuma manusia, benar-benar semua yang hidup di atas muka bumi, bahkan yang nggak di bumi pun, maksudnya planet-planet lain, seluruh sistem tata surya kita pun banyak sekali bergantung sama si matahari ini. Salah satu sistem penting yang berkaitan sama webinar hari ini terhadap matahari itu adalah sistem imun kita. Yang mana sistem imun kita itu sangat bergantung kepada optimalisasi dari level vitamin D yang ada di dalam tubuh kita, dan sementara yang jadi sumber alami utama vitamin D untuk makhluk hidup ya, untuk manusia terutamanya itu adalah sinar matahari yang bersentuhan langsung, yang berkontak langsung dengan kulit kita. Gitu ya. Jadi untuk itu sangat penting. Ini adalah nutrisi penting, ini adalah asupan penting untuk kita punya dosis harian sinar matahari. Gitu ya. Nah, di modern society, terutama di Asian culture, di mana kita ya quote-unquote mungkin kadang ada inferioritas terhadap warna kulit yang lebih terang gitu ya. Jadi kayaknya kampanye itu kulit harus putih, itu yang cantik, itu yang bagus, itu yang apa. Membuat akhirnya orang itu cenderung jadi menghindari matahari. Terutama yang paling kasihan sebenarnya perempuan. Banyak sekali orang tua yang kayak, aduh anak perempuan jangan dijemur nanti gosong gitu ya. Terutama kadang-kadang itu benar-benar salah satu yang cukup umum. Sementara perempuan itu yang paling butuh banget sama vitamin D. Karena vitamin D ini selain mengontrol atau dia berperan banyak dalam sistem imun kita, dia juga perannya banyak terhadap sistem hormonal kita, terutama perempuan. Yang mana ini si vitamin D ini juga kaitannya ntar sangat erat karena vitamin D itu adalah fat soluble vitamins atau vitamin yang larut dalam lemak. Jadi ini akan sangat tergantung juga optimalisasi penggunaan di badannya apabila kita mengkonsumsi lemak sehat yang cukup juga. Lagi-lagi di masyarakat modern, low carbs is healthy, low fat is healthy. Ini no fat loh, ini low fat loh gitu kayak. Jadi yang lebih mahal, yang lebih sehat gitu ya, dikesankannya itu yang segala sesuatu yang rendah lemak, sementara lemak itu justru adalah sesuatu yang sangat krusial menjadi kebutuhan asupan nutrisi kita. Kaitannya sama webinar hari ini, COVID itu banyak banget juga yang terserang itu di sistem pernafasannya ya, di mana sistem pernafasan kita, paru-paru kita itu adalah salah satu organ yang butuh lemak paling banyak setelah otak.
gitu ya. Jadi asupan lemak sehat ini sangat penting, terutama untuk perempuan, terutama untuk kesehatan sistem pernafasan. Vitamin D dan lemak itu karena mereka berdua saling terkait sekali ya. Vitamin D ini sangat butuh lemak sehat untuk bisa digunakan dengan baik. Vitamin D dan lemak ini sangat krusial untuk menghadapi pandemi ini. Jadi mohon untuk sangat memperhatikan asupan dari kedua nutrisi ini, lemak sehat dan vitamin D dari si matahari. Gitu ya. Saya tambahin sedikit, selain masalah untuk COVID juga terutama untuk perempuan, betapa banyaknya 2 dari 3 perempuan modern hari ini itu mengalami namanya hormonal imbalance. Ya, sebutin aja, mood swing, masalah-masalah menstruasi, masalah-masalah ovulasi, sampai PCOS misalnya, endometriosis dan segala macam yang kaitannya masalah-masalah kewanitaan itu rata-rata terkait sama masalah hormonal atau ketidakseimbangan hormon pada wanita yang akarnya kalau mau ditelusurin dari secara nutrisinya, karena kebanyakan perempuan modern zaman sekarang ini kekurangan vitamin D dan asupan lemak baik. Jadi karena perempuan yang paling jadi korban, kulitnya harus putih, badannya harus langsing gitu kan. Jadi dia nggak makan lemak, dia nggak jemur matahari gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali saya sampaikan, terutama kaitannya untuk kesehatan teman-teman muslimah gitu ya, karena dengan menjaga 2 ini saja kita bisa menjaga kondisi tubuh lebih baik, menjaga kondisi kulit lebih baik. Jangan salah, justru kalau vitamin D kita cukup, flek hitam di muka tidak muncul insya Allah ya. Kalau asupan lemak kita cukup, tidak berkerut insya Allah. Jadi ingin cantik, sehat, justru butuh lemak dan matahari. Jangan kebalik ya, karena nyatanya yang kebalik hari ini keluhannya masalah kulit juga kan, nggak jadi cantik juga, nggak jadi sehat juga. Jadi buat apa? Berarti salah jurusannya. Kalau gitu kita mari mulai geser haluan gitu ya. Kita konsumsi lagi lemak sehat kita jumpai lagi, kita asup lagi sinar matahari di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, asupan selanjutnya itu adalah mikroba, sahabat kita. Karena apa? Karena di sini tadi saya sempat pas di awal pembukaan kelas ya, Mbak Rizky kan di sini ada nutrisi untuk potensial untuk antivirus. Kalau saya di dalam ilmu kesehatan holistik kita nggak ada antivirus sama sekali. Because the viruses are the messenger of the universe actually. Ya, jadi virus ini tidak diciptakan dengan sia-sia oleh Allah. Sebenarnya virus ini juga dia bukan dia tuh tidak bisa membahayakan diri kita atau mengancam kesehatan kita selama Allah tidak mengizinkan, dan yang kedua selama badan kita tidak mengizinkan. Jadi kalau dari sudut pandang green medicine gitu ya, virus ini justru adalah sistem penghantar informasi antar makhluk hidup. Gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi sama pohon atau sama udara atau sama cuaca, itu kita berkomunikasi lewat virus-virus ini. Virus yang kita itu selalu kemasukan virus setiap saat, setiap waktu. Bakteri, virus, dan mikroba itu keluar masuk setiap saat lewat hidung kita aja misalnya. Kita itu dunia kita ini nggak steril. Kita nggak pernah hidup di dunia yang steril sebenarnya. Karena kita butuh sama semua itu. Kita butuh sama mikroba ini. Lebih dari berbeda-beda pendapat, tapi bahkan pendapat terbaru itu menyatakan bahwa hingga 90% sel yang ada di dalam tubuh kita sesungguhnya bukan sel kita. Itu adalah sel asing dari mikroba-mikroba ini yang ada di sekitar kita. Termasuk kalau misalnya kita udah mulai belajar memahami tentang pencernaan, maka kita akan tahu bahwa di dalam pencernaan kita itu ada triliunan jumlah bakteri dan mikroba. Bukan hanya bakteri, di situ ada virus-virus, ada bakteri, ada fungi, ada macam-macam, ada yeast, ada sangat macam-macam. Intinya ada triliunan sel mikroba yang menghuni pencernaan kita, yang tanpa mereka pencernaan kita nggak bisa berjalan dengan baik, literally. Bahkan banyak dari kondisi penyakit kronis modern zaman sekarang, yang terutama yang ujung-ujungnya itu pasti akarnya pasti tarik-tarik itu akarnya dari pencernaan, itu berasal dari kekurangan mikroba sehat di pencernaan kita ini. Gitu ya. Jadi
Kalau misalnya nutrisi potensial yang baik untuk COVID saat ini, justru salah satunya yang akan saya asup itu adalah mengasup diri dengan mikroba yang sehat, gitu ya, dengan mikroba yang beneficial, yang bermanfaat, atau kalau nama kerennya probiotik lah ya, gitu ya. Jadi bakteri-bakteri sehat, virus-virus yang sifatnya menguntungkan buat badan kita, karena dengan keberadaan mereka-mereka inilah tubuh kita akan punya tentara penghalau untuk menghalangi tubuh kita terdampak oleh bakteri-bakteri yang sifatnya patogen, virus-virus yang sifatnya patogen. Seperti itu. Jadi, virus ini itu pada dasarnya gini, kita nggak mungkin ngobrol sama pohon kayak, pohon habis ini kita mau musim apa, berarti sistem imun aku harus nyiapin apa. Kita kan nggak ngobrol kayak gitu secara langsung ya sama sekeliling kita. Padahal komunikasi seperti itu sangat krusial untuk bisa menjaga sistem imun kita tetap update sama apa yang sedang terjadi di dunia sekitar kita. Nah, yang melakukan komunikasi itu adalah virus yang keluar masuk badan kita, terus dia keluar ke alam, dia berkomunikasi, dia memberikan informasi bahwa kayak abis ini cuaca akan seperti ini ya, musim akan seperti ini, kebutuhan badan akan menjadi seperti ini, coba berarti kamu harus siapkan seperti ini. Nah, kalau badannya siap, dikasih informasi kayak gitu, dia akan, oke, kita siap, berarti siapinnya ini segini ya, oke, sip, dia beroperasi dengan optimal, dan dia jadi baik-baik saja. Tapi di badan yang tidak siap, gitu ya, biasanya kata virus, misalnya dia menyampaikan informasi, kita akan habis ini musim akan geraknya ke arah sini, panasnya akan begini, tingkat kelembaban segini, cuaca akan menjadi seperti ini, berarti badanmu akan butuh nyiapin nutrisi tuh ini. Nah, pas dikasih tahu kita nggak punya cukup bekal atau amunisi untuk itu, biasanya disitulah badan kita akan mulai sakit, nggak enak badan. Gitu ya, kita nggak enak badan, kenapa? Harapannya kita akan berintrospeksi dan memperbaiki asupan kita. Kadang-kadang sesimpel asupan yang kurang itu adalah istirahat misalnya. Jadi kita akan nggak enak badan, jadi kita di situ istirahat, kita jadi punya istirahat cukup, badan kita akan bisa beroperasi lebih baik, kita akan bisa menghasilkan atau mempreserve nutrisi dengan lebih baik, kita bisa mencerna nutrisi lebih baik, akhirnya kita bisa sehat kembali. Seperti itu. Jadi sebenarnya adanya virus ini adalah untuk sesuatu yang tujuannya baik, at least kalau dari sudut pandang green medicine itu ya. Atau di sudut pandang ilmu kesehatan holistik. Gitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, kita pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa mikroba-mikroba ini, karena tanpa mikroba-mikroba ini, tubuh kita akan sangat, akan tidak mampu, bahkan untuk mencerna makanan pun tidak mampu. Orang-orang yang punya masalah maldigestion atau ketidakmampuan pencerna atau kegagalan cerna, itu adalah orang-orang yang kekurangan mikroba di pencernaannya ini, gitu ya. Jadi justru asupan yang akan saya sangat tingkatkan itu adalah mengasup diri kita dengan mikroba-mikroba sehat dan baik. Lewat misalnya caranya apa? Satu yang dimasukin lewat mulut gitu ya, itu adalah makanan-makanan fermentasi, makanan-makanan probiotik, gitu ya. Terutama makanan probiotik yang masih mengandung bakteri atau mikroba sehat yang hidup, itu yang kita asup gitu. Kedua, memaparkan diri dengan alam sebanyak mungkin, karena disitulah banyaknya justru sumber asupan kita bisa dapetin ini mikroba sahabat kita ini. Kita bisa dapetin semakin kita sering berada di alam yang alami, di alam bebas gitu ya, kontak dengan tanah, dengan dedaunan, menghirup udara yang kualitasnya baik, kita minum air yang alami, itu kita akan mendapatkan banyak asupan mikroba yang beneficial ini. Yang mana semakin banyak kita punya mikroba beneficial, itu yang akan menjaga tubuh kita. Kaitannya sama webinar ini adalah itulah yang sesungguhnya menjadi tentara imun kita. Karena mikroba yang beneficial ini adalah mikroba yang menjaga tubuh kita dari serangan-serangan mikroba yang sifatnya patogenik.
Gitu. Ketika kita kekurangan yang sifatnya beneficial, maka yang patogenik dari luar maupun yang dari dalam diri kita sendiri akan mudah menyebabkan penyakit di badan kita. Sementara kalau kita cukup mikroba beneficial di dalam sistem kita, di dalam tubuh kita, maka mikroba-mikroba patogen dari luar maupun yang ada di dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh kita pun ada sebenarnya, akan tetapi di orang sehat jumlahnya kecil dan terkontrol, itu akan tetap aman jaya, tidak masalah, kita akan tetap sehat insya Allah dengan seizin Allah. Nah, selanjutnya, selain itu juga memastikan untuk memiliki sistem detoksifikasi yang lancar. Karena sebagus-bagusnya sebuah sistem, kita pasti selalu punya byproduct, mesin kayak gitu, badan manusia juga kayak gitu. Sebagus-bagusnya makanan yang kita asup, kita udah makan yang halal, yang toib, makanan yang alami, kita udah asupan sinar mataharinya udah cukup, asupan probiotiknya juga udah cukup, tetapi dalam sebuah sistem selalu punya zat buangan ya yang perlu dibuang. Begitu juga tubuh kita. Nah, di tubuh kita, salah satu yang menyebabkan penyakit dan menurunkan sistem imun kita itu adalah penumpukan zat yang harusnya dibuang, atau toksin lah kita panggilnya biar gampang. Penumpukan toksin di dalam tubuh kita yang harusnya kita buang, tapi kita nggak buang. Somehow. Kita perem di dalam badan kita. Gitu ya. Jadi di badan kita tuh nabung banyak racun, sehingga otomatis itu memberatkan sistem kita, dan salah satunya menekan sistem imun kita. Jadi kalau tanya sama saya asupan apa yang bisa meningkatkan sistem imun, ya salah satunya adalah segala asupan yang bisa memastikan sistem detoksifikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Nah, apa sih Mbak emang contohnya sistem detoksifikasi kita? Saya nggak tahu nih, saya detox saya lancar apa nggak. Salah satu simpelnya banget, detox itu kita bisa lihat satu dari pup kita, dari tinja kita. Lancar nggak? Tiap hari nggak? Makannya sehari 3 kali. Kalau buang tinjanya 3 hari sekali, bagaimana tuh? Kemana? Itu racun tuh kemana? Di dalam badan kita. Gitu ya. Pipisnya bagaimana? Atau air seninya seperti apa? Warnanya seperti apa? Kalau kita banyak nahan buang air kecil gitu ya, atau buang air kecil kita nggak lancar, means kita nggak lancar juga ngeluarin toksin-toksin ini. Keringat kita gimana? Ada orang-orang yang sampai nggak bisa, susah sekali keringetan, even dia olahraga pun dia nggak keringetan. Gitu ya. Nah, sementara di orang-orang yang punya sistem detoksifikasi tidak berjalan lancar ini, biasa cirinya bisa saya sebutkan diantaranya itu adalah orang-orang yang biasanya punya alergi. Dia nanti manifestasinya kalau dia toksinnya nggak banyak lancar kebuang, dia akan bisa punya eksima atau eksim, ya alergi. Orang-orang yang bisa punya asma dan berbagai bentuk penyakit kronis lainnya. Gitu. Jadi ketika kita membicarakan kesehatan, kita membicarakan immune booster, itu nggak bisa kita lihat dari makanan apa nih yang bisa boost imun, kunyit. Makan kunyit banyak-banyak, abis itu langsung kuat banget. Nggak bisa kita lihat kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus lihatnya secara utuh. Yang harus dimasukin apa? Yang tidak boleh masuk apa? Lalu yang harus dikeluarkan apa? 3 prinsip dasar dalam ilmu kesehatan klasik yang saya pelajari sejauh ini adalah, nomor 1 itu adalah memastikan hanya yang baik yang masuk, gitu ya. Dan yang kedua adalah mencegah yang buruk untuk masuk. Dan yang ketiga adalah apabila ada yang buruk masuk, atau karena yang tadi saya bilang, even yang baik yang masuk pun masih bisa menghasilkan sesuatu yang buruk di dalam tubuh. Maka yang kaidah terakhir, yang ketiga yang terpenting ini adalah mengeluarkan yang buruk. Jadi masukin yang baik, berpantang dari yang buruk, dan yang ketiga itu mengeluarkan yang buruk. Ini kalau sebenarnya ini tuh saya banyak ambil dasarnya dari Tibun Nabawi, di mana ini adalah pengobatan yang sama juga untuk pengobatan hati atau kolbu kita, yaitu kita melakukan ibadah yang baik ya, berpantang dari hal yang dilarang, menahan diri dari berbuat dosa, dan kalau kita udah ada dosa, ya kita bertaubat. Jadi ini ada 3 kaidah penting yang bisa dilakukan untuk pada dasarnya ini yang saya sampaikan di kelas kita hari ini untuk menjaga kesehatan diri. Kalau misalnya nutrisi potensial untuk antivirus, saya jujur nggak punya nutrisi antivirus. Tapi kalau nutrisi potensial untuk immune booster, maka hari ini yang kira-kira
cukup mudah-mudahan cukup accessible dan cukup mudah untuk diakses. Itu adalah prinsipnya asalnya dari 3 ini. Memasukkan yang baik, berpantang dari yang buruk, dan mengeluarkan yang buruk yang sudah ada di dalam tubuh. Asupan-asupannya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kira-kira yang buruknya itu kenapanya, yang baiknya itu kenapanya harus dikonsumsi, dan yang terakhir ini, kaidah yang terakhir yaitu adalah ketika sistem detoksifikasi kita lancar, itu istilahnya kayak kita lancar obatnya gitu ya, itu akan sangat membantu meningkatkan sistem imun. Karena begitu sistem detoksifikasi kita nggak lancar, toksin menumpuk di dalam sistem kita, itu akan otomatis menekan sistem imun kita. Terakhir, nah ini adalah yang paling penting sebenarnya. Di antara semua hal yang saya bilang tadi dari awal sampai sekarang, tidak akan signifikan hasilnya tanpa kita memperhatikan yang terakhir ini. Menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Gitu ya. Maka dari kalau kembali ke bagian pertama gitu, kita sama-sama lihat bahwa semua hal yang ada di sekitar kita, yang ada di alam, yang kita berinteraksi dengannya, itu bisa menjadi nutrisi dan bisa menjadi toksin juga. Untuk itu, di antara semua hal ini, salah satu yang paling perlu dijaga, asupan yang perlu dijaga adalah mengasup segala hal yang beneficial atau yang bermanfaat untuk menambah kesehatan mental dan emosi kita. Coba dikurang-kurangin ya, baca berita yang terlalu bikin sakit kepala, bikin tegang, bikin parno, bikin stres. Karena gini, ketika kita stres ngeliat sesuatu atau kita stres sama hal yang lainnya, kita akan cenderung jadi imunnya jadi turun. Karena ketika kita mentalnya nggak sehat, emosinya nggak sehat, kita stres, itu nurunin sistem imun kita hingga rata-rata bilang 65%. Gitu ya. Jadi mau makanannya udah kayak gimana pun, kalau kita stres terus, badannya stres terus, maka sistem imun kita justru drop 65%. Karena kita hari ini bahas bagaimana cara meningkatkan imun. Jadi salah satu yang sangat krusial di sini adalah dengan menjaga kesehatan mental dan emosi. Itu kita harus menyadari kembali bahwa sampai mana kemampuan kita sebagai manusia, dan menyadari kembali bahwa di luar usaha kita itu ada ketetapan dan ketentuan Allah, dan ada kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Dengan seperti itu, harapan yang mudah-mudahan hati kita juga menjadi lebih tenang, gitu ya. Karena dengan hati menjadi lebih tenang, mental kita menjadi lebih sehat, emosi kita menjadi lebih sehat. Ketika mental dan emosi lebih sehat, stres kita rendah, imun sistem kita otomatis naik. Cuman kadang-kadang orang yang dibilang stres itu menekan sistem imun hingga 65%. Makanan berarti efeknya cuma sekitar 35%. Berarti nggak usah makan sehat, Mbak. Orang nggak segitu ya. Permasalahannya begini ya, teman-teman. Masalahnya kalau di kehidupan modern kita ini kan hampir tidak mungkin hidup stress free. Ya, jadi untuk itu makanya dukungan 35% ini pun menjadi sangat krusial dan penting. Apalah kabarnya, udahlah stres, apalagi stresnya nggak sadar pula, jadi tidak sadar bahwa kita sudah kehilangan yang 65%, habis itu nggak jaga makanan juga yang 35% itu, nggak jaga asupan fisik juga yang 35% itu, semakinlah beredelan sistem imun kita, semakin rendah, semakin mudah untuk penyakit atau faktor-faktor luar itu membentuk penyakit di dalam diri kita. Gitu. Jadi kurang lebihnya inilah yang perlu saya dan yang bisa dan yang mampu saya jabarkan di kesempatan kita yang sangat singkat ini. Prinsipnya mudah-mudahan sudah tersampaikan, yaitu adalah memasukkan selalu yang baik, berpantang dari yang buruk, dan mengeluarkan yang buruk dari tubuh kita. Gitu. Dan itu bisa langsung diaplikasikan juga untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita, itu juga termasuk mengucapkan hal-hal yang baik saja, memikirkan hal-hal yang baik, berinteraksi dengan baik, gitu ya. Kita berpantang dari mengucapkan, memikirkan, dan berinteraksi dengan cara yang buruk, gitu ya. Dan kalau kita melakukan melakukan interaksi yang buruk, atau kita mengucapkan hal yang buruk, atau kita melakukan hal yang buruk, maka kita bertobat
dan beristighfar atau minta ampun sebagai bentuk detoksifikasi kita. Jadi 3 prinsip kaidah utama itu bisa kita terapkan baik dalam mengasup makanan-makanan yang sifatnya fisikal gitu ya, masuk lewat mulut kita, maupun yang asupan-asupan yang tadi saya bilang, asupan-asupan holistik lainnya, pikiran, ucapan, perilaku gitu ya, dan termasuk berinteraksi dengan siapapun. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Segala hal yang baik dan ilmu yang bermanfaat pastinya datangnya dari Allah, dan segala yang kurang-kurang, kekurangan dan kesalahan pastinya dari keterbatasan saya sebagai manusia. Dengan keterbatasan ilmu saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Vidya. Luar biasa sekali materinya pada pagi kali ini. Itu benar-benar memberikan wawasan baru bagi kita. Semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak sekedar cukup sampai di kita, karena kita adalah seorang praktisi yang nanti kita akan menyebarkan ilmu ini juga kepada klien-klien kita gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui via chat atau langsung. Dan ini kabar baik dari panitia, nanti ada sedikit door prize bagi pada peserta yang aktif pada kali ini. Ya. Oh, ini sudah ada yang masuk. Langsung saja, saya bacakan ini dari Ayudia Safitri. Saya mau tanya, 1, kalau terlalu suka makan manis dan gurih, gimana cara awal membiasakan lidah untuk menerima rasa pahit dan lain-lain? 2, kalau sehari bisa BAB 3 kali setiap hari, aman nggak sih, Kak? Baiklah, ini langsung dijawab aja kayaknya. Oke, pertanyaan pertama, untuk ngebiasainnya itu pastinya segala sesuatu itu butuh proses ya, dan kita selalu bisa mulai dari hal yang paling simple, yang paling mudah untuk kita, yang paling menyenangkan untuk kita lakukan juga. Jadi misalnya si palet lidahnya itu udah terlalu sangat harus sangat jadi kebal gitu istilahnya, jadi harus distimulasi dengan rasa yang kuat banget baru berasa gitu. Kita harus mengembalikan sensitivitas lidah kita itu dengan mulai, paling tidak kita balik lagi ke 3 kaidah itu. Kita mulai milih lagi apa yang kita makan. Kita bisa mulai dari ngurangin, karena saya bisa bilang rata-rata yang punya rasa sangat kuat itu hampir selalu adalah makanan-makanan yang proses ya, yang pakai perasa buatan, dia natriumnya tinggi banget jadi super asin gitu ya, gulanya juga kandungannya banyak banget. Makanan kemasan itu yang minuman botolan aja itu gulanya bisa lebih dari setengah botolnya dia sendiri gitu ya. Jadi saya bisa bilang makanan-makanan proses itu atau makanan-makanan dalam kemasan hampir pasti itulah yang punya rasa-rasa sangat kuat. Jadi kalau mungkin tadi yang bertanya itu punya kebiasaan banyak makan makanan yang proses gitu ya, bisa start dari mulai kurangin itu dulu. Sambil terus mulai biasakan mengasup diri dengan makanan-makanan yang alami. Gitu. Kalau misalnya kayak mau makan, katakanlah mau makan daging sapi, ya makan daging sapi beneran, jangan makan sosis sapi gitu. Kecuali sosis sapinya bikin di rumah sendiri. Gitu. Jadi mulai switching, kurangin banget makanan proses ya, dan perbanyak makanan alami, pelan tapi pasti itu akan membantu palet lidah kita mulai netral lagi. Gitu. Dan satu lagi yang bisa membantu adalah asupan probiotik tadi. Karena dengan mengasup probiotik lebih baik, dia akan membantu tubuh untuk cleansing, untuk detoksifikasi, dan untuk juga memperbaiki ngeriset seluruh palet lidah kita juga. Jadi perbanyak makanan probiotik yang masih aktif juga. Balik lagi, probiotiknya probiotik beneran, jangan yogurt yang dalam kemasan di supermarket, karena isinya gula, probiotiknya udah sangat minim, bahkan kadang-kadang udah nggak ada. Gitu. Jadi prinsipnya dasarnya itu, perbanyak makanan alami, hindari sebisa mungkin, semaksimal mungkin, semampu kita makan makanan proses. Sama tadi pertanyaan kedua itu apa ya?
Gini, kalau sehari bisa BAB 3 Oh, BAB 3 kali masih normal. 1 sampai 3 kali sehari itu normal. Lebih dari 3 kali itu baru mulai kita agak khawatir. Tapi balik lagi sebenarnya gini, selain dari frekuensi, kita juga harus lihat teksturnya seperti apa. BAB yang baik ya itu kita bisa lihat di namanya Bristol Stool Chart ya, Bristol Stool Chart. Bentuknya itu dia padat dan berbentuk gitu ya. Jadi dia tidak ngambang, tidak lengket, tidak bau menyengat, gitu ya. Dia tidak keras, tapi juga tidak ambiar gitu, nggak buyar. Jadi dia berbentuk tapi pasta gitu, berbentuk pasta tapi pasta padat, bukan kayak pisang yang sangat matang gitu ya. Sorry banget jadi contohnya makanan. Tapi maksudnya kurang lebihnya teksturnya kayak pisang yang udah matang banget gitu. Jadi dia tetap bisa lembek gitu, tapi masih ada bentuk shape-nya. Ya begitu, Saudara Ayudia, cukup jelas ya. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Saudara Alfi. Ya, kayaknya beliau mau tanya langsung. Ya, kepada Saudara Alfia dipersilakan. Mbak Rizky, maaf ini ada yang Prita dulu ya, yang untuk grounding dan earthing sebaiknya dilakukan berapa minggu? Oh iya. Ya. Pertanyaan saya nyambung sama grounding, jadi bisa dijadikan satu. Oke, boleh coba. Oke. Bismillah. Tadi saya tertarik ya sama CV-nya Kak Vidya tadi, bahwasanya jenengan itu termasuk holistik juga ya dalam berpikir tentang nutrisi ini. Nah, sedangkan kita juga ya kebetulan kita juga berpikir secara holistik. Tapi saya tadi melihat CV-nya banyak sekali Ayurveda. Nah, ternyata 11-12 sama TCM. Kita juga mindset kita juga TCM seperti itu. Nah, kadang kita masih ragu-ragu dalam mengaplikasikan teori Wusing. Misalnya nih contoh nih Kak Vidya ya. Contohnya nih ada pasiennya itu dia defisiensi limpa atau lambung, artinya energi dari lambungnya itu sangat kurang. Nah, karena si lambung atau limpa ini adalah unsur tanah, bisakah kita itu ngasih qi-nya itu dengan cara grounding? Karena grounding itu kan kita menyatu dengan tanah. Apakah aplikasi yang seperti itu tuh sudah mindset-nya udah bener nggak sih gitu? Sebenarnya kita itu benar. Ya, ya seperti Alhamdulillah. Itu. Jadi ya. Karena saya juga belajar TCM juga. Kebetulan saya kalau Chinese medicine, saya belajarnya dari yang segi klasik dan yang tradisional. TCM saya betul sekali kalau ketika kita ada defisiensi di lambung dan limpa, kita bisa sangat menguatkannya dengan grounding dan earthing, dan bahkan mengkonsumsi makanan-makanan yang tumbuhnya di dalam tanah atau tidak jauh dari tanah. Kalau kita mau lihat, coba lihat aja herbalnya atau lihat sayur atau makanannya yang menguatkan lambung dan limpa, itu rata-rata adalah makanan-makanan yang hidupnya di dalam tanah, kayak umbi-umbi gitu ya misalnya, atau dia tidak jauh dari atasnya tanah. Jadi memang kenapa kita mengkonsumsi yang seperti itu? Karena kita emang mau cari sesuatu yang punya energi dari tanah itu masih sangat banyak. Dan satu lagi, ketika kita perlu untuk menguatin energi lambung dan limpa, maka kita harus mengurangi banyaknya aktivitas di kepala. Banyaknya proses berpikir, banyaknya proses mencerna. Mencerna itu bukan sekedar mencerna makanan, tapi juga mencerna yang tadi saya bilang, informasi, interaksi. Kadang-kadang kita berada di dalam hubungan yang complicated gitu, misalnya sama orang terdekat, bisa sama suami atau sama mertua atau sama orang tua sendiri atau sama sahabat gitu ya. Ketika kita punya kondisi yang complicated kayak gitu, kita akan menguras energi limpa kita juga. Jadi ketika kita mau melihat segala sesuatu secara holistik, ketika kita punya klien misalnya dia kekurangan energi limpa, yang perlu kita cek selain makanannya ya, apakah kira-kira dia punya masalah apapun yang sulit dia cerna. Apakah ada informasi yang sulit dia cerna atau yang menyebabkan dia harus sangat berusaha keras untuk mencerna sebuah informasi atau sebuah hubungan atau sebuah relasi atau apapun itu, atau makanan, mungkin makanannya selama ini banyak makanan proses yang otomatis itu sulit dicerna oleh tubuh kita. Gitu ya, itu nyambung banget. Balik ke si Mbak Prita, untuk grounding dan earthing ini sebaiknya dilakukan berapa minggu atau berapa bulan sekali? Jawabannya setiap hari, Mbak. Mohon maaf lahir dan batin, bukan
berapa minggu atau berapa bulan sekali, setiap hari kita sangat butuh. Kita tuh manusia butuh selalu connect balik lagi sama tanah. Anyway, kalau suatu hari kita tiada pun kita akan dibalikin ke tanah lagi. Jadi biar nggak cepat balik ke tanah ya kita tiap hari aja deh injek-injek tanah, ya kan? Gitu. Walaupun kalau ajal sih udah Allah yang atur ya. Sinar matahari yang baik di jam berapa? Saya nggak ada aliran jam-jam yang baik atau yang enggak. Badan kita selalu tahu sinar matahari di bawah jam 10 pagi itu intensitasnya lebih rendah daripada yang di antara jam 10 sampai jam 2 sore, maka biasanya kalau kita jemur pagi itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita melakukan jemur itu di jam 10 sampai jam 2 gitu. Kalau jam 10 Mbak saya nggak sempat pagi-pagi, jam 12 siang emang boleh berjemur, ya jemur aja, tapi pasti insya Allah kita nggak akan tahan lama-lama kok berjemur siang bolong gitu istilahnya. Tapi yang penting tetap kena matahari. Di waktu yang intens, jam 10 sampai jam 2, ketika kita berjemur di jam segitu kita akan otomatis butuh waktu yang lebih sebentar dibandingkan kalau kita jemur sebelum jam 10 atau setelah jam 2 sore. Yang penting jemur. Mbak, berapa menit? Nggak ada jawabannya. Kalau habis ini ada yang nanya berapa menit kita harus berjemur, setiap badan punya kebutuhan yang berbeda. Kalau kita melihat segala sesuatu dari ilmu kesehatan holistik, maka setiap orang tuh punya kebutuhan yang unik ya. Salah satu cara patokan gampangnya, ini kadang-kadang ya saking gampangnya orang tuh sampai kayak, hah gitu doang? Ya emang gitu doang gitu. Karena sebenarnya badan kita udah didesain sedemikian pintar dan sempurnanya oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kalau jemur sampai begitu punggung kita udah ngerasa kayak sereng-serengan gitu, kayak ada zreng gitu, kayak ngerasa kayak mulai si keringetnya panas, apalagi kita udah mulai ngerasa kayak aduh ini kayak panas banget, terik, ya itu udah cukup. Apalagi jangan, nggak perlu sampai kulit sampai merah gitu, sampai bercucuran keringat gitu tuh nggak perlu. Sampai kita pasti tahu kok rasanya begitu cukup ya cukup. Dan nggak perlu terpatok begitu kita kayak udah nggak nyaman nih kayaknya di bawah matahari, tapi saya belum 30 menit Mbak jemur gitu, nggak perlu gitu ya. Jadi di sini juga kita sambil melatih diri untuk kembali sadar dan aware sama sinyal-sinyal tubuh. Begitu ya. Jika berjemur dilakukan minimal berapa kali dalam seminggu, ya, sedangkan kita bekerja di dalam gedung. Paham? Kerja di dalam gedung, teman saya juga banyak yang kerja di dalam gedung, apalagi kita tinggal di Jakarta, jangankan ngantor di Jakarta, kebanyakan orang Jakarta aja sekarang tinggalnya di apartemen. Jadi bukan bekerja lagi di dalam gedung, hidup di dalam gedung gitu ya istilahnya. Berjemur dilakukan bukan minimal berapa kali dalam seminggu, tapi sama kayak grounding, setiap hari. Kalau misalnya katakanlah kita tinggal di apartemen, paling enggak kita punya tuh baskom atau kotak atau box isiin tanah yang dijemur di balkon gitu misalnya ya. Jadi dia tanahnya tetap hidup, tetap dapat sinar matahari, kita bisa tanamin rumput di situ. Itu kalau parah banget tinggal di apartemen gitu ya. Dan kita bisa grounding di situ. Habis itu sekalian grounding itu biasa enak juga dilakukan sambil berjemur juga. Teman saya yang kerja kantoran rata-rata mereka makan siang ke rooftop dan berjemur. Gitu. Sampai dia tiap hari. Dan karena jemurnya jam 12 siang biasanya bahkan nggak nyampe 10 menit kadang itu tuh udah cukup. Tapi di orang yang kulitnya biasanya warnanya lebih gelap, biasanya mereka butuh waktu lebih lama daripada yang kulitnya lebih terang. Semakin terang warna kulit, dia berjemurnya semakin sebentar butuhnya biasanya. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini karena keterbatasan waktu, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan masuk pada penutupan. Terima kasih kepada Ibu Vidya Permadi Putri yang sudah berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan sekedar informasi buat teman-teman di sini yang ingin belajar lebih kepada beliau, beliau juga aktif buka kelas, nanti bisa ikut belajar di kelasnya beliau. Nah, kita sebelum ditutup kita akan foto-foto dulu sebagai kenang-kenangan. Ya, panitia dipersilakan. Kameranya bisa dibuka.
Ya, sudah siap? Berapa slide ini? Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Berakhirnya Terima kasih banyak Mbak Rizky dan teman-teman semua yang sudah hadir ya. Mohon maaf sekali kalau keterbatasan waktu ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Tapi tadi secara singkat, kalau saya sempat ngintip dikit, yogurt bikin sendiri itu adalah yogurt yang terbaik gitu ya. Untuk detox bisa juga dengan air kelapa, tapi bukan hanya sekedar air kelapa saja, masih banyak yang bisa dilakukan. Nanti mudah-mudahan mungkin kalau misalnya tertarik untuk belajar lebih lanjut, teman-teman nanti bisa minta info ke Mbak Rizky Novi aja ya, ya untuk bisa. informasi kelas kalau ada yang pengen belajar lebih lanjut. Terima kasih sekali untuk undangannya dan kesempatannya hari ini ya. Ya, sama-sama Mbak Vivi. Semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.